Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Zawaji Michelle dengan NIM 103012300140. Dan hari ini saya akan membahas studi kasus yang menarik tentang bagaimana teknologi rumah pintar bisa digunakan dalam program permanen supportive housing, khususnya untuk membantu orang yang sebelumnya mengalami tunawisma agar bisa hidup lebih mandiri dan terhubung secara sosial. Jadi, kasus masalahnya yaitu permasalahan sosial yang diangkat adalah keterbatasan dukungan jangka panjang bagi orang yang sebelumnya tunawisma setelah mereka mendapatkan tempat tinggal dalam program permanen supportive housing atau PSH. Banyak yang masih kesulitan menjaga kesehatan, keamanan, dan keterhubungan sosial karena keterbatasan sumber daya manusia seperti tenaga sosial, caregiver, atau petugas. Lalu untuk solusinya menggunakan pendekatan informatika dari peneliti USC Susanna Dwork School of Social Work mengembangkan sosial berbasis teknologi rumah pintar untuk pendukung kehidupan penghuni PSH. Teknologi yang digunakan meliputi sensor pintar untuk memantau aktivitas dan kondisi kesehatan, smart pillbox sebagai pengingat minum obat, lalu ada aplikasi sosial untuk terhubung dengan pekerja sosial dan komunitas, ada analisis data untuk mendeteksi tanda stres atau isolasi sosial. Tujuannya bukan sekadar otomatisasi, tetapi menjadikan teknologi sebagai alat sosial yang memperkuat hubungan dan kesejahteraan penghuni. Oke, selanjutnya ada tiga aspek sosial. Tiga aspek sosial ini ada tujuan sosial, dampak sosial, dan partisipasi masyarakat. Masalah sosial yang diangkat adalah keterbatasan dukungan jangka panjang bagi ex-tunawisma. Walaupun mereka sudah punya tempat tinggal, banyak yang masih kesulitan menjaga kesehatan, keamanan, dan koneksi sosial karena kurangnya tenaga pendamping. Disinilah teknologi berperan bukan untuk menggantikan manusia, tetapi untuk membantu mereka tetap terhubung secara mandiri dan terhubung. Misalnya lewat sensor pintar yang bisa mendeteksi aktivitas harian atau aplikasi sosial yang menghubungkan mereka dengan tetangga dan pekerja sosial. Dan yang menariknya, penghuni juga dilibatkan dalam proses desain teknologi, jadi sistemnya benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Dan ini disebut dengan co-design approach. Lalu selanjutnya, uh, ada dari sisi informatika, proyek ini menggunakan teknologi seperti Internet of Things atau bisa dikenal sebagai IoT, sensor rumah pintar, aplikasi mobile, dan analisis data berbasis cloud. Tapi yang membuat ini masuk ke ranah social computing adalah bagaimana data sensor digunakan untuk memahami interaksi sosial dan mendukung keputusan pekerja sosial, seperti sistem mendeteksi pola stres atau isolasi sosial. Pekerja sosial bisa langsung melakukan intervensi, dan teknologi bukan hanya untuk alat, tetapi juga alat sosial yang mendukung kesejahteraan. Dampak untuk masyarakat sangat besar dan hal ini menjadi contoh nyata bagaimana teknologi bisa dipakai untuk keadilan sosial dan inklusi digital. Pemerintah dan lembaga sosial bisa pakai data dari sistem ini untuk bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan publik jadi lebih sadar bahwa teknologi bukan cuma soal kenyamanan tapi juga soal empati dan pemberdayaan. Lalu tentu ada beberapa hal etis yang diperhatikan. Yang pertama adalah privasi dan keamanan data karena sensor mengumpulkan data pribadi. Yang kedua adalah persetujuan penghuni atau persetujuan pengguna. Jadi penghuni harus tahu data apa yang dikumpulkan dan untuk apa data itu digunakan. Lalu yang ketiga ada keadilan akses teknologi, harus bisa digunakan oleh semua orang termasuk lansia atau yang tidak terbiasa dengan teknologi. Dan yang terakhir adalah proyek ini harus berorientasi pada pemberdayaan bukan eksploitasi. Referensi yang digunakan dari University of Southern California. Lalu kesimpulannya, jadi lewat studi kasus ini kita bisa melihat teknologi rumah pintar punya potensi besar untuk mendukung kelompok rentan secara sosial dan teknis, dan bukan hanya inovasi tetapi juga soal empati dan inklusi. Terima kasih.